Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pengantar etika dan kemasyarakatan yang beranggotakan Retno Setianingsih, Amelia Kartini Putri, Anissa Nurfazila, dan Naila Nashwa. Di sini kami akan menjelaskan analisa kasus pertama yaitu Volkswagen. Next. Pada pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh saya yaitu latar belakang. Salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia, Volkswagen dikenal luas karena kualitas dan reputasi produknya. Namun pada tahun 2015, skandal besar yang dikenal sebagai Dieselgate membuat reputasi menjadi lebih buruk. Skandal Dieselgate ini menunjukkan bahwa meskipun Volkswagen memiliki reputasi global yang kuat, pelanggaran etika dan kegagalan sistem manajemen internal dapat merusak kepercayaan publik secara signifikan. Tindakan manipulatif seperti pemasangan Davis mencerminkan lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi perusahaan, serta menjadi pelajaran penting akan pentingnya integritas dalam praktik bisnis dan manajemen perusahaan yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, di sini ada bagaimana keputusan manajemen Volkswagen dalam skandal Dieselgate dilihat dari sudut pandang etika, utilitarianisme, dan deontologi. Yang kedua, ada aspek apa dari prinsip good corporate governance yang paling dilanggar oleh Volkswagen dan mengapa. Yang ketiga, ada bagaimana seharusnya reformasi tata kelola perusahaan Volkswagen dilakukan pasca skandal. Yang keempat, ada apakah Dewan Direksi Volkswagen berperan efektif dalam mencegah pelanggaran etika. Yang kelima, ada apa saja pembelajaran penting dari skandal ini bagi para manajer masa depan terkait integritas dan pengambilan keputusan etis. Yang keenam, ada bagaimana analisis menyeluruh terhadap akar masalah dan kronologi Dieselgate dengan pendekatan etika bisnis dan prinsip GCG. Di sini yang pertama yaitu bagaimana keputusan manajemen Volkswagen dalam skandal Dieselgate dilihat dari sudut pandang etika, utilitarianism, dan deontologi, di mana dalam kasus ini Volkswagen itu tentu salah karena dia lebih mementingkan keuntungan ketimbang dampak bagi masyarakat luas gitu. Di mana sudut pandang utilitarianism atau akibat dampak dari yang dia timbulkan serta deontologi benar atau salah dari keputusan yang diambil itu tentu saja salah karena mereka udah memanipulasi bukti, memanipulasi hasil uji tes tadi sehingga mereka nggak transparansi gitu terhadap publik gitu. Padahal ketika menjalankan bisnis kita harus mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab gitu. Ketika hal itu disepelekan, maka prinsip dan etika bisnis itu akan hancur gitu. Di mana ketika kita hanya memikirkan keuntungan dan merugikan orang lain itu akan dampak buruk bagi bisnis kita gitu. Yang kedua, aspek apa dari prinsip good corporate government yang paling dilanggar oleh Volkswagen ini dan mengapa? Di sini prinsip yang paling dilanggar oleh Volkswagen ini yaitu tidak adanya transparansi serta kurangnya tanggung jawab dari pihaknya tersebut gitu. Di mana seperti yang saya bilang tadi mereka memanipulasi bukti atau hasil lab tadi gitu sehingga ini akan memicu publik gitu bahwa mereka ini nggak transparansi gitu. Kejadian ini akan berdampak sangat buruk gitu karena mereka nggak bertanggung jawab serta menyepelekan kemasyarakatan tadi gitu. Padahal dampaknya itu sudah merusak lingkungan, merusak sosial serta memberikan dampak yang cukup buruk gitu. Nah, selanjutnya di pembahasan yang ketiga dan empat, yang ketiga itu bagaimana seharusnya reformasi tata kelola perusahaan Volkswagen ini dilakukan pasca skandal. Nah, Volkswagen ini seharusnya memperbaiki cara kerjanya dari dalam perusahaan itu sendiri. Mereka perlu mempunyai tim khusus yang memastikan semua keputusan itu diambil secara jujur dan tidak merugikan pihak-pihak manapun. Perusahaan juga harus rajin mengevaluasi pekerjaannya lewat audit dan mengedukasi seluruh karyawan untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, harus ada tempat aman untuk karyawan yang melaporkan kesalahan jika melihat karyawan yang salah gitu. Tanpa mereka takut dihukum karena mereka melapor hal tersebut. Kedepannya Volkswagen lebih bertanggung jawab dan dapat dipercaya lagi. Terus pembahasan yang keempat itu ada apakah Dewan Direksi Volkswagen berperan efektif dalam mencegah pelanggaran etika. Nah, Dewan Direksi Volkswagen waktu itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka seharusnya mengawasi jalannya perusahaan dan mencegah hal-hal curang seperti manipulasi uji emisi, tetapi malah membiarkan hal itu terjadi. Artinya, mereka tidak efektif dalam mencegah pelanggaran etika. Kalau mereka lebih teliti dan peduli, mereka mungkin tidak memiliki skandal untuk bisa dicegah dari awal.
Oke, selanjutnya ada apa saja pembelajaran penting dari skandal ini bagi para manajer masa depan terkait integritas dan pengambilan keputusan etis? Jadi para manajer bisa belajar kalau kejujuran itu penting banget dalam bekerja. Jangan cuma mikirin untung besar, tapi juga harus mikirin dampak ke orang lain dan lingkungan. Manajer juga harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun itu nggak populer atau sedikit bikin rugi. Kalau mereka dari awal jujur dan bertanggung jawab, kepercayaan orang nggak akan hilang. Jadi integritas dan etika harus selalu jadi dasar dalam setiap keputusan bisnis. Yang terakhir ada bagaimana analisis menyeluruh terhadap akar masalah dan kronologi Dieselgate dengan pendekatan etika bisnis dan prinsip good corporate governance. Jadi masalah utama dari kasus Dieselgate itu Volkswagen sengaja pasang alat di mobil supaya bisa menipu hasil uji emisi. Mereka pengen mobilnya kelihatan ramah lingkungan, padahal aslinya polusi banget. Dari sisi etika, itu salah besar karena ngerugiin banyak orang dan lingkungan. Mereka juga nggak jujur, nggak tanggung jawab, dan ngelanggar aturan. Harusnya perusahaan itu harus lebih transparan, jujur, dan mikirin dampak ke masyarakat, bukan cuma cari untung. Jadi kesimpulannya, Volkswagen membuat kesalahan besar karena mereka bohong soal uji emisi mobil mereka. Mereka pasang alat supaya kelihatan ramah lingkungan, padahal kenyataannya malah nyebarin polusi parah. Tindakan itu jelas tidak jujur dan merugikan banyak orang dan lingkungan. Seharusnya pemimpin perusahaan lebih bertanggung jawab dan punya pengawasan yang kuat. Dari kasus ini, kita belajar kalau jujur dan punya sikap etis itu penting, apalagi untuk orang yang pegang keputusan besar. Sekian, terima kasih.